Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi terakhir di bab 1. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah tentang perpangkatan bilangan bulat. Kalian bisa lihat di LKS halaman 13. Sebelum masuk ke pengertian atau definisi dari perpangkatan, Ibu akan memberikan contoh. Misalkan di sini ada contoh 3 pangkat 2, berarti kita harus menghitungnya 3 dikali 3, hasilnya 9, sebanyak 2 kali karena pangkatnya 2. Contoh lagi, misalkan negatif 2 pangkat 3, ya sama, berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 3 kali karena pangkatnya 3. Kita hitung negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Di sini tandanya jangan lupa ya, ada tanda negatif, itu harus dihitung. Atau gini, kalau misalkan kalian bingung, misalkan ada negatif 2 pangkat 4, ya, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kalian hitung dulu tanpa ada tanda negatifnya, nanti tanda negatifnya menyusul. Negatif 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Kita lihat tandanya sekarang. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif, jadi hasilnya positif 16. Dari sini bisa dilihat kalau pangkatnya ganjil, di sini 3 adalah bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya pasti positif. Dipahami ya, pangkat ganjil negatif, pangkat genap positif. Jadi pengertian dari perpangkatan adalah apa? Di sini kita lihat perkaliannya berulang. Pangkat 2 berarti 3 kali 3, pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3, dan seterusnya, tergantung di sini nanti pangkatnya. Jadi pengertian perpangkatan adalah perkalian yang berulang. Contoh selanjutnya, kalau tadi yang negatif adalah bilangan awal, sekarang yang negatif adalah pangkatnya. Contoh misalkan negatif 2 pangkat negatif 3. Apakah hasilnya akan sama dengan ini? Apakah hasilnya akan sama? Nah, kalau kita lihat di sini di LKS di poin 2, A pangkat negatif M, hasilnya 1 per A pangkat M. Jadi kalau ini bisa kita lihat di sini, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi pangkat awalnya pangkat negatif, jadi pangkatnya positif tapi pindah ke bawah. Jadi kalau 2 pangkat negatif 3, hasilnya 1 per 2 pangkat 3. 1 per 2 pangkat 3 hasilnya 1 per 8. Beda ya. Jadi sekarang misalkan contoh yang kedua, 3 pangkat negatif 2, ya sama, 1 per 3 pangkat 2 hasilnya 1 per 3 pangkat 2 hasilnya 9. Ini materi perpangkatan. Materi yang kedua yaitu sifat operasi perpangkatan, ada di poin 3 di halaman 13. Sifat yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q, hasilnya A pangkat P ditambah Q. Maksudnya seperti apa? Contoh misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ya, contoh sama,
A pangkat P dikali A pangkat Q hasilnya A pangkat P tambah Q. Kalau 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 maka menyesuaikan 2 pangkatnya 3 ditambah 2. Syarat ini boleh dikerjakan asal harus sama, 2 dengan 2 atau 4 sama 4, tidak boleh 3 dengan 4 atau 3 dengan 5, pokoknya harus sama. Kalau di sini 2 ya 2, sini 3 ya 3, ini syaratnya. Hasilnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kalau kita hitung hasilnya 32. Ini sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Bedanya seperti ini, A pangkat P dikurangi Q. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Contohnya misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, hasilnya 2 pangkat 3 dikurangi 2, hasilnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2. Atau kalau misalkan kita mau dikerjakan dengan cara manual, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 2 pangkat 2 4, hasilnya 32, ini sama. Ini kalau dikerjakan secara manual. Kalau menurut sifat, kalau perkalian perpangkatan dan sama, itu pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangi. Sifat yang ketiga, A pangkat P dipangkatkan Q. Jadi pangkat dipangkatkan, hasilnya A pangkat P dikali Q. Contoh, dua pangkat 3 dipangkatkan 4 misalkan, ya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4, hasilnya 2 pangkat 12. Seperti ini ya, pangkat dipangkatkan, hasilnya pangkatnya dikali. Sifat yang keempat, A kali B pangkat P, ini sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 4, maka hasilnya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Kita hitungnya sendiri-sendiri, karena apa? Beda, satunya 2, satunya 3. Nanti kita hitung hasilnya berapa. Untuk materi yang kedua, ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan, itu ada di LKS halaman 14. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penskoran caranya. Contoh yang nomor 2 bisa dilihat semuanya. Nomor 2, dalam sebuah ujian, soal yang dijawab benar diberi nilai 4, salah diberi nilai negatif 1, tidak dijawab diberi nilai 0. Indra mengikuti ujian dengan diberi 100 butir soal. Ia menjawab 81 soal benar dan salah 13 soal. Berapakah totalnya? Bisa dilihat di sini. Jadi dari soal 100 benarnya 81, salahnya 13, tidak dijawab ada 6. Kenapa 6? Sisanya ya, dari 100 soal sisanya yang enggak dijawab 6. Tadi kalau benar, satu soal benar diberi skor 4. Berarti kalau 81 soal benar tinggal dikalikan dengan 4, hasilnya 324. Terus sekarang salah diberi skor negatif 1, hasilnya negatif 13. Kalau tidak dijawab tidak masalah karena nilainya 0, tidak ada pengaruh. Kita total semuanya. 324 dikurangi 13. Kenapa dikurangi? Kalau salah pasti nilainya lebih sedikit, jadi dikurangi. Hasilnya 113. Ini skornya. Seperti ini cara menghitung skor.
Untuk materi yang terakhir adalah permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Jadi kita belajar dari awal bilangan bulat itu manfaatnya untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk bilangan bulat jelas, karena kita harus bisa menghitung. Nah, untuk KPK dan FPB, kita belajar KPK dan FPB itu manfaatnya untuk apa? Kita menghitung KPK dan FPB untuk apa? Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan apa sih manfaatnya ketika kita menghitung KPK dan FPB. Contohnya itu ada di halaman 17 LKS. Ketika kalian menjumpai soal seperti soal nomor 9 di sini, ya. Ini di sini kita akan menghitung banyak kandang yang harus dibuat buah hida. Jadi buah hida itu punya ada 20 ekor ayam, 16 ekor itik dan 12 angsa. Buah hida itu akan memasukkan ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak tiap kandang sama. Berapa banyak kandang yang harus dibuat buah hida? Buah hida punya 3 jenis binatang, ada ayam, ada itik, dan ada angsa. Nah, dari 3-nya itu akan dimasukkan ke dalam kandang dengan jumlah yang sama banyak. Buah hida bingung, buah hida butuh kandang berapa? Nah, ketika menjumpai soal seperti ini, berarti kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan FPB. FPB dari 20, 16, dan 12. Nah, kali ini Ibu akan menghitungnya menggunakan tabel ya. 2, 10, 8, 6, 2, 5, 4, 3, 2 nggak bisa, 2 nggak bisa, 2, 1 nggak bisa ya, terus 3 nggak bisa, 3 bagi 3 1, terakhir adalah 5, 1 nggak bisa, 1. FPB nya, nah kita ingat kalau menghitung FPB 3-3-nya harus bisa, berarti ini sudah ya. FPB nya itu 2 kali 2 hasilnya 4. Maka di sini jawabannya adalah ada 4 kandang. Ini FPB. Nah, kapan kita menggunakan KPK? Contohnya nomor 10 di sini. Ilham dan Juna bermain bulu tangkis. Ilham bermain bulu tangkis 4 hari sekali. Juna 5 hari sekali. Jika mereka bermain bulu tangkis bersama-sama pada hari Sabtu, mereka akan bermain bersama lagi pada hari apa? Nah, untuk seperti ini, contoh seperti ini menggunakan KPK. Jadi kalian bisa mengingat-ingat. Untuk FPB biasanya soalnya itu pembagian barang, pembagian buah, ada berapa plastik, ada berapa kandang, seperti contoh nomor 9. Tapi untuk KPK biasanya ada kata bersama lagi, ketemu bersama lagi hari apa, ketemu bersama lagi hari tanggal berapa. Nah, di sini jadi kita cari KPK dari 4 dan 5. Ini akan ketemu 20. Nah, cara menghitung harinya gimana? Dilihat, mereka ketemu pertama di hari Sabtu, maka 20 hari kemudian kalau kalian hitung ini akan ketemu di hari Jumat. Ini penggunaan KPK dan FPB. Silakan materi yang sudah Ibu share tadi kalian rangkum di buku tulis masing-masing dan dikirim di classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.